Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. 30% dana PWA harus digunakan untuk atasi sampah. Optimalkan kreativitas daerah, siasati pemangkasan dana TKD. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukodanekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sejak tanggal 14 Februari 2024, Bali telah menerapkan pungutan wisatawan asing atau PWA sebesar Rp150.000 per orang. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat, pada tahun 2024 realisasi PWA mencapai Rp318 miliar. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu Rp250 miliar. Sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang PWA untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, ada 3 jenis pemanfaatan dana dari PWA, yaitu pemeliharaan budaya, penanganan persoalan sampah, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap wisatawan. Namun sayangnya, PWA yang diperuntukkan untuk melestarikan budaya dan lingkungan Bali masih menjadi misteri. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Badung, Imade Sade, persoalan sampah masih menjadi momok bagi pariwisata Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Hal ini tentu menjadi citra buruk pariwisata Bali jika tidak segera ditangani dengan baik. Jika melihat penerimaan dana PWA pada tahun 2024 sebesar Rp318 miliar, mestinya ada anggaran untuk mengatasi masalah sampah setidaknya 30%. Pihaknya selaku wakil rakyat meminta transparansi dari pemerintah untuk menyalurkan dana PWA dalam mengatasi permasalahan sampah. Nah, bila pendapatan dari penerimaan dari wisatawan asing yaitu di tahun 2024 itu adalah sebanyak 318 miliar, tentu mestinya ada pengeposan untuk pengentasan sampah juga, yaitu setidaknya 30%. Karena seperti saya ucapkan tadi bahwa permasalahan sampah itu harus tidak ada terjadi karena kita wilayah pariwisata. Karena sudah barang tentu kita tahu semua bahwa pendapatan Bali itu tergantung dari pariwisata. Kehidupan Bali tergantung dari pariwisata. Tanpa pada pariwisata tentu pertumbuhan ekonomi kita bisa minus begitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan masyarakat terkait dengan penggunaan pengalokasi dana tersebut, ya saya selaku wakil rakyat juga meminta transparansi dari pemerintah. Ya tentu ini adalah merupakan kewenangan dari Bapak Gubernur Bali, Bapak Gubernur dengan pemerintahan dengan OPD-OPD terkait supaya benar-benar menyalurkan supaya tidak terjadi permasalahan sampah. Selain itu, adanya aturan pengelolaan sampah berbasis sumber dinilai belum berjalan maksimal di masyarakat. Oleh karena itu, kalau sudah ada peran serta pemerintah untuk mengucurkan dana dari PWA, tentu masalah sampah dapat diatasi. Andika, Bali TV. Penataan monumen di lapangan I Gusti Ngurah Made Agung atau yang lebih dikenal dengan nama lapangan Puputan Badung hampir rampung. Pengerjaan ditargetkan tuntas tanggal 8 November dan rencananya usai diplaspas, monumen bersejarah yang kini dilengkapi dengan diorama tersebut akan kembali dibuka untuk umum. Proses penataan monumen Puputan Badung sebentar lagi usai. 3 patung perunggu di monumen itu yang berbentuk seorang perempuan, laki-laki dan anak kecil membawa senjata keris dan tombak telah terpasang pada pedestal atau pondasi yang baru. Pemasangan 3 patung pada pedestal telah dilakukan pada akhir Agustus 2025. Ada perubahan terhadap posisi patung yang semula menghadap ke selatan atau ke lapangan, kini menghadap ke utara atau ke rumah jabatan Gubernur Bali. Nampak ada berbeda dari monumen ini, di mana pada bagian pedestal dilengkapi dengan diorama menggambarkan peristiwa Puputan Badung. Para pekerja nampak tengah menyelesaikan sejumlah bagian pernak-pernik monumen yang belum rampung. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar, Ida Ayu Widya Nasari, mengatakan pengerjaan perbaikan patung Puputan Badung sudah berjalan sesuai target yang direncanakan.
Untuk pekerjaan perbaikan patung puputan Badung yang ada di lapangan I Gusti Ngurah Made Agung itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang kami schedule-kan. Jadi untuk tahapan pengerjaannya adalah akan ada perubahan dari desain lama di pedestalnya pada bataran patung, di mana di situ akan ada diorama yang menceritakan bagaimana proses terjadinya perang puputan dulu, sehingga nanti itu akan bisa memberikan informasi kepada masyarakat pengunjung bahwa proses bagaimana kejadian perang puputan tersebut bisa dilihat di diorama yang akan tampil pada bataran patung puputan itu sendiri. Kami rencanakan bahwa patung itu akan selesai dikerjakan itu pada 8 November 2025 dan akan kami laksanakan pemelaspasan di bertepatan dengan Sugihan Bali di tanggal 10 November kalau nggak salah. Jadi setelah itu nanti mungkin masyarakat bisa berkunjung. Lebih lanjut pihaknya berharap setelah diresmikan nanti masyarakat bisa ikut menjaga keberadaan monumen ini dan tidak merusak fasilitas yang sudah ditata dengan baik. Usai penataan monumen, selanjutnya penataan akan diarahkan pada panggung atau stage di sebelah selatan. Stage ini penting untuk memberikan ruang kepada para seniman di Kota Denpasar untuk menampilkan kreativitasnya. Menurutnya desain stage telah ada, namun untuk proses realisasi masih melihat anggaran dan kemampuan daerah. Mengingat adanya program efisiensi saat ini dan Denpasar baru saja dilanda bencana banjir. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, Gubernur Bali yang diwakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Busana Yatnya, menyerahkan bantuan dana sosial bagi korban terdampak bencana cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Klungkung dan Bangli di ruang Praja Mandala, kantor Bupati Klungkung pada tanggal 9 Oktober 2025. Bantuan diberikan kepada korban bencana dengan kisaran nilai beragam dari 3 hingga 60 juta rupiah. Total bantuan itu sendiri mencapai 591 juta rupiah. Penyerahan bantuan dari Provinsi Bali yang diwakili oleh Kalak BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Busana Yatnya turut dihadiri oleh Bupati Klungkung Imade Satrio bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana dan Kalak BPBD Kabupaten Klungkung I Putu Widiade. Sebanyak 22 korban terdampak bencana di Kabupaten Klungkung dan 2 korban terdampak di Kabupaten Bangli menerima dana bantuan. Kalak BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Busana Yatnya mengatakan penyaluran bantuan kepada para korban dilakukan dengan cara transfer dengan jumlah berkisar dari 3 hingga 60 juta tergantung dari kerusakan yang terjadi dan telah terverifikasi. Dana tersebut diperoleh dari hasil sumbangan masyarakat yang masuk ke rekening Bali Peduli Bencana dan selanjutnya disalurkan ke korban terdampak bencana. Diharapkan dana tersebut dapat digunakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, jadi Bapak Bupati pada waktu beliau turun sudah jelas sekali arahannya, segera tindak lanjuti dan pasang anggaran. Kita bergerak cepat dengan tim OPD terkait, kita melakukan rakortas dan disepakati untuk menggeser dana BPD dipergunakan untuk keperluan keadaan mendesak. Nah, sehingga setelah kita pasang anggaran, kita minta kepada Projuru Adat Desa Dewan untuk segera mengadakan sosialisasi tentang permohonan tanahnya. Bansos Persida terima aja, jangan berlangsung semua. Persida bantuan ke sangat yang kecil dan rumah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Klungkung Imade Satrio mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Bali atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Klungkung. Sebagaimana diketahui bersama, bencana cuaca ekstrim yang terjadi pada bulan September 2025 melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari menyebabkan banjir di beberapa titik. Banjir paling parah terjadi di Banjar Pancingan, Desa Kusambe. Terdapat 124 kepala keluarga yang harus mengungsi ke Balai Banjar atau kerabat terdekat. Bupati Satrio juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, dan relawan yang sejak awal berada di garis depan, membantu proses evakuasi, pengamanan, dan pemulihan. Selaku Bupati Klungkung merasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan ini secara langsung sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan dan dukungan
yang telah diberikan kepada kami. Gede Agung Tejo Busana Yadinyo turut prihatin terhadap bencana yang menimpa di Kabupaten Kelungkung pada bulan September lalu. Ia menambahkan Kelungkung merupakan salah satu yang responsif menanggulangi bencana, sehingga ke depan agar tetap dipertahankan. Sebagai langkah antisipasi ke depan, semua elemen masyarakat diajak membersihkan saluran got-got di depan gang atau di jalur-jalur sungai, agar nantinya saat hujan, air mengalir lancar sehingga tidak menimbulkan banjir. Rai Swantaro, Bali TV. Optimalkan kreativitas daerah, siasati pemangkasan dana TKD. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balik, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, adanya kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah atau TKD akan memberikan dampak yang signifikan bagi keuangan daerah. Untuk menyiasati hal tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan efektif dalam mengoptimalkan pendapatan dan mencari sumber pendapatan baru untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Pemerintah pusat berencana memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026. Nilai TKD yang sebelumnya tercatat 864,1 triliun rupiah pada Outlook 2025 diproyeksikan turun menjadi 650 triliun rupiah atau berkurang sekitar 24,8%. Pemotongan dana transfer ke daerah akan memberikan dampak yang cukup besar bagi daerah yang telah terbiasa mengandalkan pembiayaan dari dana TKD. Namun pengamat ekonomi Wiraguna Bagusoka melihat pemangkasan dana TKD ini merupakan kesempatan dan peluang yang bagus untuk mengoptimalkan kreativitas dan efektivitas dari peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan mengoptimalkan peran dan fungsi dari perusahaan daerah atau Persuda yang saat ini belum optimal. Yang kedua dengan efisiensi di segala bidang dan prioritas pembiayaan yang lebih diprioritaskan pada bidang infrastruktur untuk mengatasi permasalahan sampah, kemacetan, dan infrastruktur untuk memperlancar dan meningkatkan daya tarik pariwisata Bali. Dan ketiga dengan memanfaatkan visa on arrival yang selama ini diserahkan ke pusat. Kesempatan dan peluang bagus buat Bali. Adanya keterpaksaan, ada tantangan bahwa sumber dana yang selama ini diterima dari TKD yang dari pusat, kita bisa optimalkan dengan kreativitas dan efektivitas dari peningkatan kinerja dari pemerintah Provinsi Bali. Antara lain, pertama,
kita bisa mengoptimalkan peran dan fungsi dari perusahaan daerah yang ada saat ini yang belum optimal produktivitasnya. Misalnya sumber daya manusia harus berdasarkan meritokrasi, sehingga tidak lagi kita melihat sumber daya manusia yang berdasarkan kepentingan atau kurang produktif karena maaf ada quote-unquote titipan dan seterusnya. Dengan SDM yang berkualitas dan punya meritokrasi dan kemampuan dan skill yang mumpuni sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya kreativitas dari pemerintah daerah dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, diharapkan kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah atau TKD ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan pembangunan di daerah. Eka Yana, Bali TV. Pemangkasan anggaran transfer ke daerah TKD dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 turut berdampak pada Bali. Padahal provinsi ini dikenal sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia, terutama dari sektor pariwisata. Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Bali Internasional atau UNBI, Profesor Imade Bakte menilai pemerintah pusat perlu memberi perhatian khusus terhadap Bali. Ia menegaskan bahwa tidak seperti daerah lain yang memiliki sumber daya alam sebagai penopang pendapatan, sumber daya utama Bali adalah manusia yang bergerak di sektor pariwisata. Karena itu mekanisme penganggaran untuk Bali seharusnya mempertimbangkan karakteristik ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata. Menurutnya pengembangan pariwisata tidak hanya menuntut peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga kualitasnya agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa tanpa strategi manajemen yang baik, pariwisata justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik sosial maupun ekologis. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dana dari pemerintah pusat sebagai bentuk timbal balik atas kontribusi besar Bali terhadap devisa negara. Daerah lain itu kan sumber daya alam yang mereka langsung dapatkan pendapatan dari sumber daya alam. Sedangkan kita kan sumber daya kita adalah manusia, terutama dalam bidang pariwisata, dan itu kan aturannya beda dengan sumber daya alam, sehingga bagian dari Bali itu sedikit. Oleh karena itu menurut saya pribadi sebagai warga Bali, tentu pemerintah harus memperhatikan itu, bahwa TKD Bali khususnya untuk pengembangan pariwisata harus terus dipertahankan. Oleh karena apa? Oleh karena pariwisata kita kan harus dikembangkan dalam arti kuantitas dan kualitas. Ya kan, kuantitasnya itu bagaimana kita meningkatkan jumlah wisatawan, tapi kualitasnya itu harus memberikan dampak positif pada Bali. Dan kita lihat bahwa kalau strategi manajemen itu tidak baik, dia bisa akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Dan bisa kita lihatlah dampak-dampak yang sudah ada sekarang itu, ya, bagaimana turis-turis kita itu memberikan sesuatu yang negatif. Melalui kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada karakteristik daerah, Bali diharapkan tetap mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian budayanya. Dukungan pemerintah pusat menjadi kunci agar pariwisata Bali tidak hanya terus berkembang, tetapi juga membawa manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Yana, Bali TV. Universitas Bali Internasional atau UNBI menggelar puncak perayaan Desnatalis ke-10 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Acara berlangsung khidmat melalui sidang terbuka Senat Universitas yang menjadi simbol refleksi perjalanan satu dekade UNBI dalam pengabdian di bidang pendidikan tinggi. Rangkaian kegiatan diisi dengan orasi ilmiah oleh Dr. Putu Diana Wulandari yang membahas isu-isu aktual di dunia pendidikan dan inovasi. Selain itu, UNBI juga memberikan penghargaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap kemajuan kampus. Kegiatan bedah buku Orange Circle turut mewarnai acara sebagai ruang refleksi akademik bagi sivitas akademika universitas. Rektor Universitas Bali Internasional, Profesor Imade Bakte menyampaikan bahwa perjalanan 10 tahun UNBI menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi kelembagaan, akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Jumlah program studi meningkat dari 8 menjadi 15 program studi sarjana dan 2 program studi profesi.
UNBI juga telah mendapatkan hasil asesmen eksternal dari BAN PT dengan predikat baik sekali untuk institusi serta 2 program studi manajemen rumah sakit dan keselamatan kerja berstatus unggul. Dalam bidang penelitian terjadi peningkatan yang cukup signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagian besar hasil penelitian dosen UNBI telah dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA dan Jurnal Internasional bereputasi Scopus. Kita terjadi ya peningkatan jumlah penelitian, terutama yang kita harus tingkatkan adalah penelitian yang bersumber pendanaan dari Dikti. Dan kita lihat ada perkembangan, dan di samping itu juga output. Kita lihat bahwa sebagian besar dari penelitian itu sudah dipublikasi jurnal, ya, ada yang sifat internasional Scopus, ada yang nasional SINTA. Nah, mengenai pengabdian, kita sedang melakukan hilirisasi dari pengabdian dalam bentuk produk-produk apa yang bisa kita hasilkan dari pengabdian itu. Sementara itu, Ketua Yayasan Anugerah Husada Bali Indonesia Inyuman Gede Astino menegaskan bahwa yayasan berkomitmen memperkuat fondasi universitas, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi sarana dan prasarana, yayasan terus berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran modern. Saat ini, UNBI sedang membangun laboratorium terpadu sebagai langkah strategis untuk mendukung rencana pembukaan program studi kedokteran yang tengah dalam proses perizinan. UNBI juga terus memperluas kerjasama internasional dengan berbagai universitas di Tiongkok, Korea Selatan, dan Bulgaria. Kolaborasi tersebut diarahkan pada pelaksanaan penelitian bersama dan program pertukaran dosen dan mahasiswa. Membangun komunikasi kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri. Kami sudah melakukan itu, sudah ke Cina, ke Korea Selatan, ke Bulgaria, ke banyak negara kami sudah lakukan untuk membangun kerjasama itu, sehingga kita berharap ada paling tidak ada joint research antara dosen-dosen UNBI dengan dosen-dosen yang ada di luar negeri. Dengan mengusung tema Dasa Bakti, berdedikasi, unggul, inovasi, dan berkelanjutan, Disnatalis ke-10 menjadi momentum penting bagi UNBI untuk melangkah ke dekade berikutnya dengan semangat keberlanjutan dan internasionalisasi. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Buleleng segera wujudkan Kabupaten Mandiri Pangan. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Forkopimda tengah menjalankan program ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, yaitu mampu mewujudkan Kabupaten Mandiri Pangan. Bupati Buleleng Nyoman Sujidre menyatakan untuk mewujudkan mandiri pangan di Buleleng, Pemkab Buleleng melakukan sinergi dengan semua pihak, termasuk Polres dan Kodim 1609 Buleleng. Dengan exiting lahan 6.400 hektar dan pola tanam 18.000 hektar, di akhir tahun 2025 diharapkan akan memiliki surplus padi sebesar 1.500 ton. Polres Buleleng telah menjalankan inovasi dalam program ketahanan pangan, yakni dengan melakukan penanaman benih jagung hibrid atau lebih dikenal dengan istilah benih jagung guak poleng. Memang masih banyak sekali kita perlu untuk membantu petani, baik itu pada saat mempercepat proses pembibitan, penanaman, kemudian pada panen, kemudian pasca panen. Ini alat-alat yang kita perlukan untuk di Buleleng. Untuk mempercepat ya, walaupun mereka... Sementara itu, di sela-sela kunjungannya ke Buleleng, anggota Komisi 4 DPR RI, Inyoman Adi Wiryotamo memuji semangat petani Buleleng. Ia melihat semangat dan roh dari petani di Buleleng masih hidup untuk pertanian. Buleleng yang sebagian besar wilayahnya masih mengalami kekeringan, kedepannya akan diupayakan pengadaan sumur bor yang bisa membantu petani di musim kemarau. Nah tentunya tadi yang menjadi permasalahan di Buleleng ini kan air, sumur bor. Nah, ya para petani kita karena kekeringannya sangat tinggi di Buleleng ini. Jadi kita akan prioritaskan pertama bagaimana Buleleng ini dapat bantuan sumur bor. Kemudian embung kecil itu di musim kemarau atau di musim hujan airnya meluap, di musim kemarau tinggi tidak ada yang nahan. Itu saya lihat sangat diperlukan di Buleleng ini. Yasri Yuli, Bali TV. Sekretariat Dewan Setwan DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperoleh masukan mengenai strategi publikasi kegiatan Dewan. Sekretariat Dewan atau Setwan DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Rombongan diterima langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Bagian Humas DPRD DKI Jakarta, Diah Suryani. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperoleh masukan mengenai strategi publikasi kegiatan Dewan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama. Ia mengatakan publikasi yang baik sangat berperan dalam memperkuat fungsi DPRD, baik dalam pembentukan peraturan daerah atau perda, fungsi pengawasan, maupun fungsi penganggaran. Melalui kunjungan ini pihaknya ingin mempelajari bagaimana Bagian Humas DPRD DKI Jakarta melakukan publikasi kegiatan Dewan secara efektif dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa dengan adanya publikasi yang baik, masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan kinerja DPRD, serta memberikan timbal balik berupa masukan terhadap kebijakan yang dijadwalkan, dengan harapan melalui partisipasi masyarakat, produk-produk hukum DPRD dapat lebih maksimal dan benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya tentu yang pertama ya kita melakukan silaturahmi kepada teman-teman di sekitar DPRD. Kemudian kita ingin mendapatkan masukan juga bagaimana strategi Bagian Humas dari Sekretariat DPRD DKI dalam rangka melakukan publikasi kegiatan Dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsi Dewan, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Untuk kegiatan kita dari kita sendiri, mereka melihat pemberitaan dia melihat dari website. Untuk medsos itu ada beberapa, ada Twitter, TikTok, IG, YouTube. Diharapkan kerjasama antar sekretariat Dewan dapat terus terjalin dalam upaya meningkatkan transparansi serta keterbukaan informasi publik di lingkungan DPRD. Bunga Widrayani, Bali TV. Acara bertajuk Nusa Dua in Harmony kembali digelar di Budaya Cultural Theater Nusa Dua Beach Hotel and Spa Nusa Dua Badung. Acara istimewa tahunan berkolaborasi dengan komunitas cinta berkain Indonesia KCBI Bali dan mengangkat tema Melody and Wastra.
Nusa Dua in Harmony merupakan acara jamuan makan malam yang merayakan kekayaan warisan budaya Indonesia. Tema tahun ini yakni Melodi and Wastra, dipilih dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional pada Kamis 2 September 2025 lalu. Acara tersebut diisi pertunjukan tari tradisional dan tari modern seperti tari tenun dan tari lenggang Nusantara. Puncaknya perayaan busana digelar dengan menampilkan busana-busana yang menggunakan elemen kain batik, songket, tenun, dan endek yang telah dirancang dengan sedemikian rupa oleh para desainer visioner sehingga wastra tradisional tersebut tampil modern dan trendy. Para undangan tampak sangat menikmati pertunjukan budaya Indonesia yang kaya dan beraneka ragam ini, sembari menikmati hidangan makan malam mewah, penuh cita rasa, dan di lingkup suasana budaya kultural teater yang magis. Acara turut disemarakan oleh penampilan musik akustik oleh Bikustik. Tim Liputan, Bali TV. WDJ, tempat mangkal anak muda Klungkung di Das Tukad Unde. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Untuk mewujudkan Klungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Marjang risampun aneka alit nekili metapah kalau bos mepandes betawi mesangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, anak muda kota Semarapura Klungkung kini memiliki tempat mangkal sekaligus kuliner murah, enak, dan lengkap dengan view menawan. Namanya WDJ yang dirintis oleh anak muda Klungkung untuk referensi anak muda. Anehnya, WDJ selalu tutup tiap tanggal 13. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti laporan berikut ini. WDJ adalah nama warung sederhana yang didirikan di pinggir jurang Tukad Unde pada tahun 2021.
Ada yang menyebut WDJ singkatan dari Warung Dau Jurang karena berada di barat daerah aliran sungai Das Tukat Unde. Ada juga yang memberi nama Warung Dangin Jalan karena berada di timur Jalan Sengguan, Semarapura Kangin, Klungkung. Lokasinya mudah dicari, di Patung Catus Patu Klungkung menuju arah utara 500 meter. Di kuburan Cina ke arah timur mengikuti Jalan Gunung Merapi, jalur khusus truk Kalian C. Ke arah selatan sekitar 200 meter maka ditemukan deretan sepeda motor anak muda. WDJ mengambil konsep view natural dengan menu anak muda serta harga disesuaikan dengan kantong anak muda Klungkung. 3 konsep inilah yang membuat WDJ tiap hari ramai dikunjungi anak muda untuk berbagai keperluan, mulai hanya sekedar makan, nongkrong, dan buat tugas bersama. Perintis WDJ adalah anak muda Klungkung yang sebagian besar mantan juru masak hotel di Bali. Akibat terdampak COVID-19, 5 anak muda perintis yakni Ide Bagus Agung Pradnyane Pidade, Anak Agung Dharma Tenaya, Anak Agung Gede Agung Adnyane Praste, Ide Bagus Eka Darmana, dan Anak Agung Sandi Agung membuka usaha bersama. Ide Bagus Pradnyane Pidade menyebutkan, konsep awal warung makan ini hanyalah guna memberi ruang bagi anak muda Klungkung berinteraksi dengan menu sederhana sesuai kemampuan anak sekolahan. Namun akhirnya berkembang meluas juga bagi warga dewasa dan luar Klungkung. Alasannya view-nya sangat bagus yakni Das Tukat Unde, Pura Seganing Pakse Bali. Juga bisa menikmati gugusan perbukitan Dunakse, Selat Klungkung, Pakse Bali hingga Bukit Sidemen Karangasem. Daftar menu yang ditawarkan tetap bernuansa anak muda dan menu nasional seperti lalapan, ikan bakar, dan lainnya. Biasanya sih disebutnya orang banyak tuh warung jurang bisa, warung dangin margi bisa, dan jurang juga bisa. Cuma kita nggak menetapkan nama patennya apa, cuma pakai tetapannya singkatan aja WDJ. Betul dirintis oleh anak muda Klungkung. Betul sekali untuk dirintisnya kita berlima ya, saudara semuanya. 1 orang pencetus dan beberapa orang pengikut. Apa konsepnya Pak Gung? Konsepnya itu naturalistic view dengan view river atau sungai sama perbukitan dan alam kehijauan. Kalangan anak muda di warung ini mengakui kehebatan pemilik menggabungkan kelebihan view dengan menu dan harga terjangkau. Nova asal Sengguan Klungkung mengaku hampir tiap minggu ke WDJ bersama rekannya karena di sini bisa menikmati indahnya dan ademnya Das Tukat Unde dari atas hingga gugusan perbukitan Gunakse, Dawan hingga Sidemen Karangasem. Bahkan banyak yang datang sore hari ketika cuaca cerah sehingga bisa menikmati pemandangan Gunung Agung dari lokasi warung. Selain itu harganya pas dengan kantong anak muda dan sekolahan. Untuk view dari warung WDJ itu bagus. Kalau sore itu bisa Gunung Agungnya kelihatan dari sini. Berarti pendekatan view. Soal rasa gimana Pak Nova? Rasa ya pasti enak. Enak. Harga gimana harga? Harga untuk di WDJ ini worth it sih. Hampir. Nggak begitu mahal. Worth it. Ya harga pelajar. Oh iya. Harga anak muda ya? Ya. WDJ dibuka tiap hari mulai pukul 10.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA. Anehnya WDJ libur alias tutup tiap tanggal 13. Hal ini dikarenakan warung ini dibuka tanggal 12 Mei 2021, perintis sepakat tutup tiap tanggal 13. Apa pendekatan apa ini Pak? Pendekatannya dari keluarga di sini juga menginginkan seperti itu untuk mengangkat taksu dan banyak juga hukum-hukum yang lain. Kita hari raya atau ada upacara itu nggak nentu juga. Ya, tanggal 13 tetap dah ya. Tetap. Tanggal 12-nya itu emang umum. Tanggal 13-nya kita closing. Oke. Kiprah dan semangat anak muda Klungkung patut ditiru anak muda di kota. Tidak ada istilah kata sulit jika mau bersatu merealisasikan ide positif demi masa depan dan membangun wirausaha muda Bali. Swece, Bali TV. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jalan Antasura Denpasar Utara, berdiri sebuah pura yang syarat akan nilai historis dan spiritual, yakni Pura Luhur Catur Kande Patsari. Secara administratif,
Pura ini terletak di sebelah selatan Banjar Pondok, Desa Peguyangan Kaje, Kecamatan Denpasar Utara. Meski sejarah pasti berdirinya belum ditemukan, diperkirakan pura ini telah ada sejak abad ke-17 atau ke-18 Masehi dan telah diempon oleh keluarga Jeru Mangku Pura secara turun-temurun hingga 11 keturunan. Pura ini dikenal sangat unik secara struktur karena jarang ditemukan pura dengan tata pelinggi seperti Pura Luhur Catur Kande Empat Sari. Namun keunikan tersebut bukan berarti menyimpang dari pakem. Pura ini justru mengikuti pola panginder-ider Dewata Nawasange yang menjadi dasar pemujaan arah mata angin dalam ajaran Hindu. Dari keseluruhan pelinggi yang ada, tampak jelas bahwa pura ini merupakan kahyangan jagat. Karena seluruh pelingginya memuja para dewata penjaga 9 penjuru arah tanpa mengacu pada satu komunitas atau wilayah tertentu. Dengan luas sekitar 30 are, Pura Luhur Catur Kande Empat Sari hanya memiliki Utama Mandala atau Eka Buana sebagai area pemujaan utama. Memasuki kawasan pura, pemedak akan disambut oleh deretan pelinggi yang tersusun di 4 penjuru mata angin. Di arah selatan terdapat Tetamanan Batara Brahma, di barat Batara Mahadewa, di utara Batara Wisnu, dan di timur Batara Iswara. Sementara di tengah berdiri megah pelinggi utama bagi Batara Siwa, Batara Wisnu Pangurip-urip, Batara Iswara, Batara Brahma, Batara Ludra, Batara Mahadewa, Batara Sangkara, Batara Sambu, hingga Batara Maheswara, masing-masing dengan simbol Meru tumpang berbeda. Selain kekayaan arsitekturnya, pura ini juga menyimpan berbagai fenomena spiritual yang masih diyakini masyarakat, di antaranya sering terlihat penampakan seperti ular poleng, naga, macan, babi, atau kereta emas yang diyakini sebagai wujud penjaga pura. Masyarakat pun percaya bahwa mereka yang datang dengan ketulusan hati akan memperoleh anugerah, termasuk lunas sentana atau memohon keturunan. Inggih Tara Brahma wenten, Tara Mahadewa wenten, Maheswara wenten, Wisnu wenten. Nek aler Tara Wisnu, ane kangen Tara Maheswara, ane kelot Tara Brahma, ane kauh Mahadewa. Penyawareng pesakeh wenten, gua lawah wenten, pedangenten Uluwatu wenten, Batu Karu wenten. Pura Luhur Catur Kande Empat Sari memiliki 3 waktu puja wali utama, yakni perantanan catur atau anggara kasih pertama setelah nyepi, tilem kedasa atau telaga lan catur tetamanan, dan purnamo jiyasta atau di luhur palinggih Betara Siwa. Sayangnya dibalik aura kesakralannya yang kuat, kondisi fisik pura kini kurang terawat, seolah kalah oleh laju modernisasi di sekitarnya. Umat penyungsung pun semakin berkurang jumlahnya sementara keluarga pengempon tengah menghadapi berbagai cobaan hidup. Meski demikian, berkah ide masih diyakini terus mengalir, terutama bagi siapapun yang tulus mengaturkan bakti kehadapannya. Menariknya, sejarah mencatat beberapa kejadian luar biasa yang berkaitan dengan pura ini. Sebelum peristiwa bom Bali 1 di Legian, pernah terjadi getaran mirip gempa di sekitar pura pada malam hari, yang oleh warga diyakini sebagai pertanda akan datangnya bencana besar. Kini Pura Luhur Catur Kande Empat Sari bukan sekadar tempat sembahyang, melainkan juga simbol keteguhan spiritual umat Hindu Bali dalam menjaga warisan leluhur. Dengan segala keunikan dan kesakralannya, pura ini layak mendapat perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah agar tetap lestari sebagai pusaka suci penjaga keseimbangan buana. Hendra, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan dukungan ketersediaan dan ketegasan soal kualitas harga. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik.
Cat Color harga ekonomis. Nyai bengong. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajen, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makata lo. Awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, hematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senang-senang panaki, awaknya saya ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita Nyai di kamar ini. Apa asingnya? Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, wacana kewajiban pencampuran etanol 10% dalam bahan bakar minyak BBM atau E10 mendapat respon praktis dari kalangan masyarakat. Bagi mereka, kebijakan hijau ini harus selaras dengan kebutuhan sehari-hari, terutama soal ketersediaan dan nilai yang sepadan antara harga dan kualitas. Ketika ditemui saat mengisi BBM di kawasan Denpasar, Rofik, seorang warga dari Jalan Bung Tomo, Denpasar, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah. Baginya, inovasi energi terbarukan ini sah-sah saja. Namun ia secara tegas memberikan catatan penting, yaitu tidak ingin ada skema di mana harga BBM justru meningkat, sementara kualitas atau performanya menurun. Pernyataan ini mencerminkan harapan banyak konsumen, agar kebijakan transisi energi tidak dijadikan alasan untuk membebankan biaya lebih tinggi tanpa peningkatan manfaat yang jelas. Kalau kayak kemarin kan kita nggak tahu, ternyata pertama sama formalin dicampur. Tapi kalau memang dicampur aja gitu, harganya sama. Ya, kalau boros enggak sih, kurang ini ya, tergantung yang pakai ya, kurang berpengaruh.
yang penting harganya sesuai. Kalau memang lebih bagus, lebih mahal nggak apa-apa, ternyata lebih jelek ukuran dimahalin, itu yang kita nggak mau. Sebagai masyarakat ya, harganya mahal ternyata kualitasnya jelek, kan jelek sekali kan kita. Guys, kalau yang penting ada tertera sih nggak masalah. Nggak masalah, yang penting kalau dicampur memang ya dicampur harganya gitu. Senada dengan Purwati, seorang pedagang tahu tempe yang beraktivitas di Pasar Kuto juga mengungkapkan bahwa ia tidak mempersoalkan rencana pencampuran BBM tersebut. Sebagai pelaku usaha yang bergantung pada transportasi dan ketersediaan bahan bakar untuk aktivitas dagangnya, fokus utamanya adalah jaminan pasokan. Ya. Masalah yang penting BBM-nya nggak terlalu jual. Dan lancar ya? Iya betul, yang penting lancar. Daripada nanti ngandelin impor, telat-telat kayak kemarin susah juga. Apapun kebijakan pemerintah Ibu terima? Ikut, pasti tidak dipikirkan. Secara keseluruhan, komentar dari Rofik dan Purwati menunjukkan bahwa meskipun masyarakat terbuka terhadap perubahan menuju energi hijau, prioritas utama tetap pada stabilitas ekonomi rumah tangga dan kelancaran usaha. Dukungan akan terus mengalir selama kualitas tidak dikorbankan demi harga dan ketersediaan pasokan tetap terjamin. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, umat Hindu Tangerang dan PHDI Kota Tangerang melakukan kunjungan ke rumah duka Boen Tek Bio di Jalan Akses Tanah Gocap nomor 102 Karawaci Ilir, Kota Tangerang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu saudara umat Hindu, khususnya umat Hindu Kota Tangerang, dalam meningkatkan pelayanan kedukaan dan menjalin hubungan baik antar sesama. Umat Hindu Tangerang beserta PHDI Kota Tangerang melakukan kunjungan ke rumah duka Boen Tek Bio yang berlokasi di Jalan Akses Tanah Gocap nomor 102 Karawaci Ilir, Kota Tangerang. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Ketua Perkumpulan Boen Tek Bio, Romo Ruby Samtoko, bersama pengurus perkumpulan lainnya. Saat ini rumah duka Boen Tek Bio telah dilengkapi dengan fasilitas krematorium yang bisa digunakan oleh seluruh lintas agama termasuk umat Hindu. Dalam pertemuan tersebut juga sempat dibahas rencana pendirian Pura Prajapati serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Ketua Perkumpulan Boen Tek Bio, Romo Ruby Samtoko, berharap kerjasama ini dapat memperkuat semangat kebersamaan dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan kedukaan bagi umat Hindu, khususnya umat Hindu Kota Tangerang, serta menjalin hubungan baik antar sesama. Kami Perkumpulan Boen Tek Bio bekerja sama dengan teman-teman umat Hindu, khususnya dari PHDI, dari yayasan dan segala macam, ingin menyatukan visi misi untuk pelayanan kedukaan. Kami kan tahu bahwa kami hidup bertoleransi, harus bersaudara, dan kami punya saudara yaitu umat Hindu. Nah, kebetulan Perkumpulan Boen Tek Bio dalam waktu dekat akan meresmikan krematorium, dan krematorium itu tentu juga teman-teman Hindu juga membutuhkan, sehingga kami mengajak kerjasama dengan teman-teman Hindu untuk membuka pelayanan duka dalam bentuk sesuai dengan tradisi umat Hindu. Nah, makanya kami undang mereka ke sini untuk mencari tempat lokasi yang tepat buat bikin Prajapati, supaya kan mereka yang tahu, mereka yang punya pemahaman. Tadi kita sudah keliling ke lokasi, ke tempat krematoriumnya, bahkan ada masukan-masukan dari teman-teman Hindu masih bagaimana, kami pasti akan lengkapi segala macam yang dibutuhkan oleh teman-teman Hindu. Demikian. Untuk progres pembangunannya kapan, Romo? Rencana bulan depan kita atau bulan ini kita akan usahakan cari waktu yang bagus supaya Pak Wali Kota juga bisa hadir untuk peresmian, dan kita akan undang juga teman-teman dari Hindu. Untuk pembangunan Prajapatinya? Prajapati kita akan bikin panitia segera, karena biar teman-teman Hindu yang tahu nanti bagaimana, berapa budgetnya dan harus seperti apa. Lokasinya kita sudah ditentukan kan, tinggal bagaimana. Sementara itu, salah satu Ketua Yayasan Widya Kertajaya, Iwayan Susena, dan juga Ketua PHDI Kota Tangerang, I Gusti Made Arta, mengatakan dengan terjalinnya hubungan kerjasama dengan rumah duka Boen Tek Bio sangat membantu umat Hindu dalam hal kedukaan. Menggunakan fasilitas kremasi, dan tentu saja ini sangat membantu sekali dari umat Tangerang, khususnya umat Hindu di Tangerang dalam hal untuk melakukan prosesi daripada kedukaan.
Dan ini tentu saja fasilitas yang ada di Kota Tangerang yang paling dekat dengan Pura Agung Kertajaya Tangerang sangat bermanfaat bagi umat Hindu khususnya di Tangerang ini. Walaupun memang ada beberapa tempat kremasi yang berada di Provinsi Banten maupun di DKI Jakarta, namun ini merupakan pilihan juga bagi masyarakat umat Hindu di Tangerang untuk memilih yang fasilitas mana yang akan digunakan. Nah, dengan adanya fasilitas krematorium milik daripada Yayasan Buntek Bio ini sangat membantu, sangat bermanfaat bagi kami umat Hindu di Tangerang. Dan mengapresiasi, karena tugas PADI juga meliputi pelayanan kepada umat. Nah, pelayanan kepada umat ini salah satunya juga bentuk pelayanan. Ini luar biasa, jadi krematorium yang didirikan oleh saudara di Buntek Bio merupakan menjadi salah satu pilihan di antara krematorium-krematorium yang sudah ada, baik di Oasis, kemudian di Sindanala, kemudian di Gerahayatnya, maupun di Cibinong. Ini salah satu sekarang yang. Dari Tangerang, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukadan Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.